Di dunia semikonduktor, perlombaan itu nggak pernah berhenti. Taruhannya miliaran dolar dan garis finishnya, ya, terus-terusan bergeser. Nah, sekarang ini kita lagi nonton babak yang paling menentukan. Perebutan tahta supremasi kecerdasan buatan atau AI antara dua raksasa, AMD dan Nvidia. Ini seperti film yang berbeda, tapi setiap kalinya lebih seru. Kata-kata itu datang dari Lisa Su, CEO-nya AMD. Dan bisa dibilang, dialah sutradara sekaligus pemeran utama dalam drama ini. Pemimpin yang pegang kemudi di salah satu perlombaan paling gila di dunia teknologi. Dan ini bukan cuma kiasan loh. Chip itu jadi otaknya semua hal, dari ponsel di kantong kita sampai jet tempur. Bahkan di arena balap Formula 1, di mana AMD jadi sponsor, teknologi itulah yang jadi penentu menang atau kalah. Seperti kata Lisa Su, stopwatch tidak pernah berbohong. Di dunia ini, performa adalah raja. Jadi, siapa sih Lisa Su ini? Dia lahir di Taiwan, besar di New York, dan punya 3 gelar dari MIT. Dia itu bukan sekedar CEO, dia itu insinyur sejati yang punya passion luar biasa soal chip. Dan dia mengambil alih kemudi AMD di saat-saat paling genting perusahaan itu. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa gilanya kebangkitan AMD ini, kita harus mundur sedikit ke titik terendahnya. Waktu Lisa Su jadi CEO, kondisi perusahaan itu ya bisa dibilang di ambang kehancuran. Waktu Lisa Su ambil alih, harga saham AMD itu cuma $2. Coba bayangin, $2. Itu lebih murah dari secangkir kopi di kafe. Ini bukan cuma angka rendah, ini tuh vonis dari pasar yang seolah-olah bilang, AMD udah nggak punya masa depan. Sentimen pasar waktu itu brutal banget. Bukan lagi pesimis, tapi udah kayak ngasih cap game over. Ada seorang analis yang bahkan bilang AMD itu lebih dari mati. Jadi, tugas yang dihadapi Lisa Su bukan lagi cuma membalikan keadaan, tapi membangkitkan sesuatu dari kubur. Momen penentunya datang dari satu panggilan telepon. Sudah waktunya, kata ketua dewan. Meskipun situasinya separah itu, Su nggak ragu. Dia percaya kalau AMD itu punya kepingan yang tepat, cuma belum disusun dengan benar aja. Keyakinan inilah yang jadi awal mula salah satu comeback terbesar dalam sejarah korporat. Pertanyaannya, gimana caranya dia bisa balikin keadaan? Nah, kemenangan besar pertamanya datang dari sebuah pertarungan strategis yang super berani. Inilah kisah kebangkitan arsitektur Zen. Jadi kuncinya begini, AMD nggak cuma nambal-nambal desain lama. Di bawah arahan Patsy Su, mereka ngelakuin hal yang gila banget. Mulai semuanya dari nol, dari lembaran kosong. Mereka ciptain arsitektur yang benar-benar baru bernama Zen. Ini tuh pertaruhan all-in, mempertaruhkan masa depan perusahaan. Biar gampang, kita perlu paham bedanya CPU sama GPU. Anggap aja CPU itu pisau tentara Swissnya komputer. Serbaguna, buat jalanin semua program. Nah, disinilah wilayahnya Intel yang coba direbut AMD. Kalau GPU, itu chip spesialis yang jago banget ngerjain banyak hal secara bersamaan, yang ternyata sempurna banget buat AI. Dan ini adalah kerajaannya Nvidia. Dan hasilnya, luar biasa. Strategi Zen ini benar-benar membuahkan hasil. Pangsa pasar Intel yang tadinya kayak benteng tak terkalahkan mulai runtuh pelan-pelan. AMD, perusahaan yang tadinya dicap lebih dari mati, sekarang balik lagi jadi penantang serius. Mereka membuktikan semua orang salah. Tapi, kita tahu kan, di dunia teknologi, kalau kamu berhenti lari, kamu bakal ketinggalan. Tepat saat AMD berhasil menyalip Intel di tikungan, muncul gelombang baru yang mengubah total arena permainannya. Kecerdasan buatan atau AI. Lisa Su sendiri sadar betul seberapa besar perubahan ini. Buat dia, AI ini lebih besar dari internet, lebih besar dari PC, dan bahkan lebih besar dari ponsel. Ini adalah megatrend yang memulai perlombaan baru dari awal lagi. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, di arena balap yang baru ini, dengan aturan main yang baru, siapa yang ada di posisi terdepan? Peta persaingannya benar-benar digambar ulang. Oke, jadi siapa aja nih pemainnya di track baru ini? Di posisi terdepan jelas ada Nvidia. Mereka jenius karena sadar kekuatan GPU mereka untuk AI jauh sebelum yang lain. Tepat di belakangnya ada AMD, si penantang gigih yang siap menyalip kapan aja. Dan yang bikin seru, ada pemain baru yang tak terduga. Raksasa kayak Google, Meta, dan Amazon, yang mulai bikin chip mereka sendiri. Nah, jagoan AMD untuk bertarung di dunia AI ini namanya M300. Ini bukan sekedar chip biasa, tapi monster komputasi yang memang dirancang khusus buat AI. Buktinya, Microsoft dan Meta udah pakai chip ini untuk menjalankan beberapa model AI paling canggih di dunia. AMD bukan lagi sekedar alternatif, mereka adalah pesaing utama.
Dan perlombaan ini sekarang bukan cuma soal AMD lawan Nvidia lagi. Skalanya udah jauh lebih besar, udah jadi isu global dengan pertaruhan geopolitik yang sangat tinggi. Fakta yang mungkin bikin kaget, lebih dari 60% chip paling canggih di dunia itu dibuat cuma di satu tempat, yaitu Taiwan. Sementara Amerika Serikat yang jadi pusat inovasinya cuma memproduksi sekitar 10%. Ketergantungan pada satu lokasi ini menciptakan risiko yang sangat besar. Terus kenapa ini jadi masalah besar? Karena ini bikin kita semua rentan banget. Dengan adanya ketegangan antara AS dan Tiongkok soal Taiwan, seluruh rantai pasokan global, ekonomi dunia, dan bahkan keamanan nasional, semuanya jadi taruhan. Jadi apa langkah selanjutnya di perlombaan yang kayaknya nggak ada habisnya ini? Jawabannya mungkin ada di filosofi kepemimpinan Lisa Su sendiri. Dia punya filosofi yang simpel banget yang dia suka bagikan. Berlarilah menuju masalah. Maksudnya, cari tantangan yang paling sulit. Terus, tawarkan diri buat bantu menyelesaikannya. Dan yang paling penting, jangan pernah takut gagal. Karena dari situlah kita belajar paling banyak. Inilah DNA yang udah membawa AMD dan Lisa Su sampai sejauh ini. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Lisa Su sudah pernah memimpin AMD melakukan hal yang mustahil sekali, bangkit dari keterpurukan untuk menantang Intel. Sekarang, di perlombaan AI melawan raksasa sekelas Nvidia, pertanyaannya adalah, bisakah sang underdog ini menang untuk kedua kalinya? Jawabannya bakal menentukan masa depan teknologi untuk dekade yang akan datang.